Di sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua ada diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Nur Khotimah AMD AKP untuk memaparkan materinya. Monggo silahkan Bu Nur. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat sehingga dapat kita bertatap muka secara virtual di acara pengenalan akupunktur sebagai pengobatan terapi alternatif di RSU Wonolangan, Dringo, Probolinggo. Sedikit penyampaian dari saya. Jadi mungkin dari peserta ketika sudah tahu akupunktur di Probolinggo, mungkin banyak sih sudah mengenal saya karena lulusan akupunktur ini kan terbatas, nggih. Jadi mungkin saya lihat dari peserta banyak sebagian yang saya kenal, hanya sebagian saja sih sudah kami kenal. Jadi mungkin teman-teman semua juga ada yang tahu pengobatan akupunktur seperti apa. Namun secara umum akan kami sampaikan untuk akupunktur sendiri, pengobatan terapi akupunktur sendiri. Sebentar, saya mohon di share screen untuk materinya. Ini sekilas data diri kami, yaitu perkenalkan, nama saya Ibu Nur Khotimah yang secara tadi sudah disebutkan. Ini sama, next. Berikutnya bisa, berikutnya lagi, next lagi, next. Nah, ini adalah penyampaian awal dari kami, yaitu akupunktur sebagai pelayanan kesehatan komplementer alternatif di RSU Wonolangan, Probolinggo. Next. Nah, latar belakang kenapa kok mengambil akupunktur? Nah, ini awalnya adalah pengobatan di Indonesia itu mulai dari tahun 2000 itu adalah yang jargon yang paling terkenal adalah back to nature pada masyarakat yang berkembang, sehingga mendorong pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pengobatan alternatif komplementer, dan akupunktur masuk di sini. Pelayanan kesehatan akupunktur ini diharapkan mampu sebagai pengobatan komplementer alternatif sesuai klasifikasi nakes yang dilindungi undang-undang dan memiliki standar profesi yang telah ditetapkan dan legal hukum. Yang berikutnya, mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan konvensional ataupun nakes lain sehingga menghasilkan efek terapi yang maksimal dan memiliki manfaat baik untuk klien. Akupunktur di sini itu sangat bisa bekerja sama atau berdiskusi, memberikan terapi terhadap pasien itu kolaborasi dengan nakes lain. Justru ketika nanti ada kolaborasi itu hasilnya akan lebih baik. Seperti itu. Next. Bagian awal kami menjelaskan undang-undang akupunktur itu adalah tujuannya adalah untuk memperkuat bahwa terapi akupunktur atau pelayanan akupunktur di fasilitas kesehatan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Seperti saya cantumkan berikutnya, dari situ sudah lengkap. Jadi tentang nakes akupunktur, tentang surat standar izin penyelenggaraan praktek akupunktur, tentang registrasi tenaga kesehatan, dan sebagai tentang standar profesi akupunktur terapis di Indonesia. Berikutnya.
Tenaga akupunktur yang diakui secara resmi adalah tenaga akupunktur terapis tenaga kesehatan yang lulusan minimalnya adalah diploma 3 dengan jurusan akupunktur. Ketika itu memberikan pelayanan di pelayanan kesehatan rumah sakit atau puskesmas. Berikutnya, nah sejarah akupunktur. Apa sih akupunktur itu? Banyak yang nggak tahu ya. Mungkin ketika teman-teman mengikuti film, teman-teman tahu film-film kungfu Cina, itu akupunktur biasanya banyak ditunjukkan oleh film-film tersebut itu menggunakan jarum, menggunakan seperti apa ya, jarum yang panjang dimasukkan di dalam tubuh, dia bisa mengatasi penyakit ya. Itulah sebenarnya akupunktur. Hanya saja akupunktur ini sejarahnya masuk di Indonesia itu sudah sangat lama. Dimulai pada pada tahun, kalau sudah tercatat itu 1965 itu dimasuk di Indonesia secara resmi, masuk di RSCM. Riwayat yang telah tercatat dalam sejarah adalah terapis dokter Cina itu menerapi presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, saat itu mengalami masalah ginjal. Dan itu kalau teman-teman semua itu pernah melihat film G30 SPKI, itu pernah ditunjukkan bahwa ketika presiden pertama kita itu sakit, itu di terapi akupunktur. Next. Ini sejarah akupunktur masuk. Jadi sudah lumayan lama. Jadi mulai dari dulu zamannya Majapahit, kerajaan Majapahit itu sudah masuk. Jadi pengobatan tradisional itu bukan hanya akupunktur saja, tapi juga ramuan-ramuan. Jadi jamu-jamu, ramuan, pengobatan akupunktur, canduk atau bekam, terus fasdu atau mengeluarkan darah, itu adalah sejarah-sejarah bagaimana pengobatan tradisional komplementer masuk pada Indonesia. Pada tahun 63, mohon maaf tadi 65 saya sebutkan, ini 63 yang benar nggih. Tahun 63 itu yang seperti saya ceritakan tadi, Bapak Presiden Soekarno mengatasi masalah penyakitnya dengan terapi akupunktur. Beliau ditusuk. Saat itu yang kami tahu adalah kelainan pada ginjal. Beliau memiliki masalah pada ginjalnya. Dan berikutnya pada tahun 1990 didirikan Laboratorium Penelitian Pengembangan Pelayanan Akupunktur LP3A di Jawa Timur. Ini adalah cikal bakal berdirinya Akademi Akupunktur Surabaya. Dan di Jawa Timur ini pendidikan resmi akupunktur formal itu ada 2, Akademi Akupunktur Surabaya di Indrapura dengan Poltekkes RST Supraun di Malang. Jadi sementara Jawa Timur ada 2 yang meluluskan D3 akupunktur. Berikutnya, kalau kita pengen tahu akupunktur, harus kita tahu dulu akupunktur ini dari mana, akupunktur itu pengobatan dari mana. Nah ini, akupunktur adalah bagian dari teknik pengobatan yang berasal dari Cina. Jadi jangan salah deh, ketika terapi akupunktur, gambar-gambarnya nanti gambar-gambar tulisan Cina, gambar-gambar orang-orangnya orang-orang Cina, karena memang ilmu ini berasal dari Cina yang berdasarkan pengalaman hingga turun-menurun. Kelebihan daripada orang Cina adalah mereka mengkitabkan, jadi menuliskan ilmu yang mereka pelajari itu dalam sebuah tulisan. Jadi kalau Indonesia itu kemampuan untuk mendokumentasi itu masih kurang, karena sebenarnya Indonesia ini memiliki mengenai herbal atau pengobatan tradisional itu urutan kedua di dunia setelah Brazil. Hanya saja
obat-obat herbal di Indonesia itu tidak formulasi, jadi tidak ada tulisannya, kurang untuk pencatatannya. Jadi makanya nanti saya berharap di sini juga banyak dokter-dokter yang belajar mungkin herbal atau belajar pengobatan. Ada baiknya kalau kita membuat dokumentasi. Teknik TCM sendiri itu ada berbagai macam teknik, jadi bukan hanya akupunktur saja. Nah, tadi Dokter Indra mengatakan bahwa nanti ngeri nggak akupunktur, di jarum, ditusuk-tusuk. Nah, seperti itu kita melihat dari teknik TCM itu banyak sekali pilihannya. Yang pertama akupunktur sendiri. Yang kedua itu kalau akupunktur ini patut digaris bawahi adalah menggunakan jarum. Yang kedua adalah herbalism atau pengobatan herbal, itu dari obat-obatan alami. Jadi kalau yang kami pelajari hingga saat ini adalah pengobatan alami herbal yang asli Indonesia. Jadi bahan-bahannya ada sudah di Indonesia, karena ada dua nggih. Herbal ini ada herbal aliran Cina, ada herbal Indonesia. Kalau herbal Cina itu bahan-bahannya biasanya tidak terdapat di Indonesia. Yang ketiga adalah acupressure. Acupressure ini adalah teknik akupunktur, titik-titik akupunktur yang tidak menggunakan jarum. Jadi titik-titiknya titik akupunktur, tapi menggunakan tangan untuk memanipulasinya. Bahasa kasarnya adalah pijet. Nah, masase. Tapi bukan sembarang masase, yang dipijet adalah titik-titik tertentu, titik-titik akupunktur. Jadi titik-titik akupunktur mereka tidak langsung istilahnya mijet semua dipijet, tidak, tapi ini tekniknya adalah teknik akupunktur. Jadi titiknya bukan sembarang titik, titik khusus titik akupunktur. Yang keempat adalah cupping. Cupping itu secara umum kita kenal adalah bekam. Kalau bahasa Arabnya maksudnya bekam. Kalau bahasa Indonesianya adalah canduk. Kalau kita tahunya secara tradisional, okay? Atau kop. Nah, kop biasanya ada, nanti kami terangkan kop itu seperti apa sih. Nah, yang berikutnya adalah moksibasi atau pemanasan. Moksibasi ini pemanasan di dalam tubuh, yang digunakan adalah titik akupunktur, tapi menggunakan bahan tertentu, yaitu menggunakan dari bahan herbal daun Artemisia vulgaris. Jadi daunnya yang dibakar itu daun khusus. Biasanya bentuknya nanti juga macam-macam. Nanti kami akan jelaskan berikutnya. Next. Ini adalah gambaran dari pengobatan moksibasi. Jadi moksibasi sendiri moksibasi ini adalah yang Anda lihat dalam layar semua ini adalah moksibasi. Jadi namanya adalah moksa yang dipanasi. Ada yang bentuknya seperti rokok, itu bisa tanpa dijarum, bisa. Dengan jarum dikasih moksa juga bisa. Itu hanya yang berbeda hanya teknik-tekniknya saja. Berikutnya. Nah, moksibasi ini adalah pengobatan tradisional yang menggunakan bahan dari daun ai atau Artemisia vulgaris. Nah, moksibasi sendiri sebenarnya itu tekniknya adalah memanaskan tubuh, atau jadi dalam ilmu akupunktur itu ada namanya diagnosa akupunktur. Diagnosa akupunktur itu tidak bisa dipungkiri, kita kalau melihat simbol-simbol akupunktur adalah simbol yin dan yang. Jadi simbol hitam, simbol putih. Dua di dunia ini pasti berbeda. Satu hal yang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan, ada panas, ada dingin. Nah, untuk kasus-kasus yang bisa dimoksa itu adalah kasus-kasus penyakit yang dingin. Jadi di akupunktur, Anda kalau mengenal akupunktur itu semua bahasanya adalah bahasa Cina, okay? Yin yang, terus
C-shape itu seperti itu. Mungkin dari bagian teman-teman semua itu ada yang sudah pernah melakukan pendidikan terhadap akupunktur, tidak heran. Tapi kalau orang-orang awam itu biasanya memang agak sedikit asing ya bahasa-bahasa akupunktur. Nah, karena akupunktur sendiri adalah ilmu yang berasal dari Cina. Berikutnya. Yang berikutnya adalah bekam, kaping, atau cando. Nah, paling familiar di tempat tinggal kita adalah bekam. Jadi, salah satu bentuk terapi yang dimaksudkan untuk mengeluarkan darah kotor berada di daerah tubuh. Kita biasanya secara modern itu sudah ada cupping set sendiri. Jadi ini yang tampak pada layar Anda sebelah kiri bawah adalah contoh dari alat cupping set sendiri yang digunakan. Kalau zaman dulu, zaman sejarah dulu itu menggunakan bisa pakai bambu, bisa pakai gelas, dan itu dibakar dulu. Gelasnya divakum dengan menggunakan bakar, udaranya divakumkan terus dikapkan, dan itu butuh teknik yang luar biasa latihan. Tapi kalau untuk yang sudah menggunakan cupping set ini memang mudah untuk dilakukan. Tapi yang patut digarisbawahi, bekam adalah menggunakan tetap titik-titik akupunktur dan tidak boleh sembarangan. Diagnosa juga harus tepat. Sama dengan kasus moksibasi tadi, moksibasi hanya untuk penyakit-penyakit yang bersifat dingin. Sedangkan sedangkan cupping atau bekam ini bagus untuk kasus yang ekses atau berlebih. Nah, bahasa-bahasa ini yang nanti saya kulik lebih lanjut di berikutnya, keterangan akupunktur berikutnya. Next. Kalau bekam sendiri itu ada dua, yaitu bekam basah dan bekam kering. Kalau bekam basah itu kita sebut sebagai bekam yang bisa dikeluarkan darahnya. Kalau bekam kering itu hampir sama dengan kerokan efeknya. Jadi sebenarnya bisa, kalau orang yang sudah ketagihan kerokan itu bisa menggunakan alat bekam tapi tanpa dilukai, tanpa kita keluarkan darahnya. Next. Next. Sudah, ini teknik-teknik bekam ya. Next, berikutnya. Manfaatnya bekam itu sangat banyak ya, terutama pada kasus-kasus yang ekses. Jadi tubuh kita berlebih energinya. Kalau orang yang dengan keadaan defisiensi atau dalam keadaan lemah, dia hipotensi, sesak dengan keadaan tubuh yang pucat dan sebagainya, itu tidak disarankan untuk berbekam. Jadi untuk akupunktur, bekam dan moksibasi itu tetap ada indikasi dan kontraindikasi. Itulah pentingnya kenapa kita harus memahami secara medis ilmu-ilmu akupunktur dan ilmu medisnya. Berikutnya. Nah, ini intinya, akupunktur adalah berasal dari kata akus dan punktura. Jadi akus sendiri ini jarum, punktura itu tusukan. Nah, kayak tadi Dr. Indra menjelaskan bagaimana bisa akupunktur itu takut, jarumnya seperti apa, saya takut. Akupunktur sendiri itu adalah teknik pengobatan penyakit dengan cara menusukkan jarum akupunktur pada titik-titik tertentu, yaitu titik akupunktur yang terletak pada meridian akupunktur. Di slide tadi sebelumnya tampak bahwa ada satu patung yang ada garis-garis atau letak-letak titik tadi. Itu adalah titik-titik lokasi kita menusukkan jarum, dan itu memiliki titik yang tertentu, syarafnya di situ itu banyak, dia memiliki lokasi tertentu yang sudah ditandai, karena dalam penentuan titik akupunktur itu ada aturannya, ada lokasi di sebelah sini itu ada aturannya. Kalau
Kalau akupunktur berarti harus di jarum nggih. Berarti kalau tidak di jarum bukan akupunktur. Dalam pengertiannya memang akupunktur adalah bahasa mudahnya adalah tusuk jarum. Ketika tidak ditusuk, hanya ditekan, itu pengertiannya jadi acupressure. Terus, sekarang saya pernah lihat akupunktur menggunakan laser. Bisa, itu namanya laser punktur. Ada juga sesuai dengan perkembangan zaman, ada juga akupunktur. Akupunktur itu biasanya digunakan pada dokter spesialis akupunktur yang bisa menginjeksi. Itu di titik-titik akupunktur itu dialirkan semacam bisa vitamin B atau obat, itu bisa di titik akupunktur dimasukkan obat, itu namanya akupunktur. Kalau untuk akupunktur sendiri memang harus menggunakan jarum. Nah, ini saya membawakan contoh jarum akupunktur itu seperti ini, tampak nggih? Dan bentuknya bervariasi. Jadi ada yang kecil, ada yang ukurannya lebih panjang, ada yang lebih tebal, ada. Jadi penggunaan akupunktur itu sesuai dengan satu lokasi titik, yang kedua memang indikasi penyakit yang diberikan. Jadi penggunaan akupunktur itu kalau ditanya sakit atau tidak, saya lebih bilang pada lebih sakit injeksi daripada akupunktur, karena injeksi ini kan dimasukkan obatnya. Kalau akupunktur tidak ada yang dimasukkan obatnya, kami tidak menggunakan obat. Jadi hanya jarum saja, dan jarumnya itu tipis sekali. Anda bisa membayangkan jarum akupunktur itu sama dengan diameternya rambut kita. Rambut kita yang agak tebal. Itu sama karena terbuat dari stainless steel, jadi dia lebih bahasanya apa, atos. Lebih keras, lebih keras. Akupunktur sendiri memiliki perkembangan seperti yang kami tampilkan. Jadi Probolinggo ini termasuk kabupaten yang masih belum memiliki fasilitas di rumah sakit yang ada poli akupunkturnya. Kalau Situbondo sudah, Jember sudah, Lumajang sudah. Jadi Probolinggo masih diawali oleh, insya Allah RSU Wonolangan itu masih mengawali yang pertama. Kita berikan apresiasi untuk RSU Wonolangan. Berikutnya, teori dasar akupunktur itu memang yang kami gunakan adalah dasar-dasar ilmu TCM atau ilmu Cina. Jadi dalam akupunktur itu pasti yang disebutkan berkali-kali adalah teori yin yang atau teori lawan arah ya. Kalau dalam Islam itu sudah, kalau saya sebagai orang Muslim itu sudah sangat paham mengenai ada luar, ada dalam, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Itu adalah teori yang dipakai adalah teori yin yang. Yang berikutnya adalah teori 5 unsur. Kalau Anda pernah mendengar melihat film Avatar, jadi unsur kayu, api, tanah, logam, air. Kalau di Avatar ada unsur udara. Nah, itu menggambarkan tubuh kita, menggambarkan organ dalam tubuh kita, menggambarkan penyakit yang menyerang pada tubuh kita. Yang ketiga adalah teori Changxiang atau fenomena organ. Fenomena organ dalam akupunktur itu memang berbeda dengan fenomena organ dalam medis konvensional. Dalam medis mungkin tidak begitu nampak fungsi limpa, tapi kalau akupunktur sangat nampak fungsi limpa. Terus ada perikardium atau selaput jantung. Itu kalau dalam medis dibahas, tapi sangat jarang. Kalau dalam akupunktur itu ternyata merupakan satu organ berdiri sendiri, tidak menyatu dengan jantung. Itu saja, hanya sekilas ya. Yang berikutnya adalah meridian dan titik akupunktur. Meridian akupunktur itu biasanya kita sebut sebagai aliran
titik atau aliran energi yang ada di dalam tubuh yang menghubungkan organ dalam dengan titik. Kok bisa titik jantung yang ditusuk kok tangannya? Kok bisa penyakit lambung yang ditusuk kok tangannya, kok kakinya? Nah, itu ada aliran fungsi ini yang dimainkan. Jadi titik jantung ada di tangan, titik lambung ada di kaki. Itu yang dipelajari adalah meridian akupunktur. Jadi ada salurannya sendiri, berbeda dengan saluran syaraf. Jadi akupunktur ini berbeda dengan syaraf. Jadi alirannya tidak sama. Kami mengenalnya adalah meridian akupunktur dan titik-titik akupunktur. Jadi ada jaring-jaring yang Anda perhatikan di slide itu adalah gambar dari tubuh manusia yang rute meridiannya seperti itu. Di laki-laki dengan perempuan hampir sama, namun yang berbeda adalah lokasi anatomis, karena struktur anatomi laki-laki dengan perempuan tidak sama. Setiap orang titiknya itu juga nggak sama. Akupunktur titik ini pada orang yang lebih gemuk, lokasinya pasti tidak sama pada orang yang lebih kurus, seperti itu. Kalau yang di pojok kanan, pojok kiri bawah tampak pada slide itu adalah fenomena organ, fenomena 5 unsur yang menunjukkan bahwa ada hubungan menghidupi, ada hubungan saling membatasi seperti itu. Itu adalah filsafat ilmu akupunktur. Kalau Anda semua yang sudah belajar akupunktur sangat paham ini. Kalau untuk orang awam, mungkin yang patut digarisbawahi dalam teori akupunktur adalah satu, kesehatan atau penyakit itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Entah itu dari dalam atau perasaan kita sendiri, entah itu paparan penyakit dari luar atau PPL, penyebab penyakit luar. Jadi sebenarnya penyakit itu terjadi ketika ketidakseimbangan tubuh dengan lingkungan. Itu kesimpulan dari teori-teori dasar akupunktur. Berikutnya, next. Ini adalah gambaran dari terapi akupunktur. Ini adalah saya sendiri. Saya sudah minta izin ke pasiennya dan ini sudah kami samarkan, nggih. Ini adalah kasus osteoartritis. Ini adalah kasus gout arthritis. Jadi yang saya terapi adalah kita menyebutnya nyeri lutut, nyeri lutut. Yang satunya adalah asam urat, jadi gout arthritis. Kok itu dialiri listrik, Ibu? Memang untuk manipulasi efek terapi akupunktur itu akan lebih baik ketika dialiri listrik, dan ini listriknya sudah diatur frekuensinya sedemikian rupa, sudah manipulasi, jadi aman, tidak menimbulkan efek samping ketika kita benar-benar melaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada untuk penggunaan elektrostimulator. Biasanya kasus-kasus yang menggunakan elektrostimulator adalah kasus yang berkaitan dengan misalkan syaraf atau motoris. Itu biasanya bagus untuk kasus-kasus yang kita terapi menggunakan elektrostimulator. Berikutnya, next. Nah, indikasi untuk akupunktur ini bisanya untuk apa saja? Nah, yang paling saya tunjukkan paling atas adalah nyeri otot atau pengendalian nyeri, jadi relief pain. Jadi akupunktur itu sangat bagus untuk menghindarkan nyeri, jadi menghilangkan atau menurunkan derajat nyerinya. Jadi kebetulan saya sedang menempuh pendidikan S1 D4 akupunktur dan pengobatan herbal di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Itu unggulannya adalah untuk relief pain atau mengurangi nyeri dan estetika akupunktur. Jadi akupunktur itu juga bisa untuk kecantikan atau estetika. Yang berikutnya adalah relaksasi otot spastik. Jadi
otot yang kontraksi nggih, kayak kram itu bagus akupunktur. Meningkatkan mikrosirkulasi, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan konsentrasi lemak dalam darah, penyembuhan hipersensitivitas kulit dan selaput lendir, penyembuhan depresi mental dan penurunan berat badan. Patut digarisbawahi bahwa akupunktur sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan fungsi organ. Jadi kami, misalkan di sini disebutkan menurunkan tekanan darah, bukan berarti kami bisa misalkan darah tingginya, hipertensinya karena kolesterol, jadi kolesterolnya langsung diobati menggunakan akupunktur. Itu bukan dalam darahnya kolesterolnya berkurang, tapi meningkatkan fungsi organ. Jadi jantungnya diperbaiki, pembuluh darahnya diperbaiki. Makanya itu kita harus memperbaiki dari sistem imun tubuhnya. Yang berikutnya, next. Kontraindikasi akupunktur. Biasanya akupunktur tidak disarankan atau harus menghindari keadaan-keadaan pasien yang satu, wanita hamil. Karena wanita hamil ini memiliki keadaan tubuh yang berbeda-beda. Biasanya ada yang sangat lemah, itu memang tidak boleh diakupunktur. Berikutnya adalah keadaan yang terlalu lapar, terlalu kenyang, atau terlalu lelah dan tidak sadar. Keadaan yang tidak memungkinkan untuk diakupunktur, karena terlalu lemah ketika diakupunktur bisa menimbulkan komplikasi, bisa sampai shock atau tidak sadar. Kalau untuk keadaan kegawat daruratan, tetap kita harus melakukan tindakan yang untuk BCLS ya. Kalau untuk tidak disarankan melakukan koitus setelah atau sebelum penjaruman selama 2 jam. Ini biasanya kaidah ini yang diajarkan untuk mengurangi ketegangan otot. Yang berikutnya adalah keadaan mabuk atau tidak sadar dan keadaan terkejut atau terlalu takut. Karena dalam akupunktur itu tidak boleh sen itu kacau atau sen atau kesadaran tidak stabil, itu akan membahayakan proses penjaruman. Berikutnya, manfaat akupunktur. Nah, ini kita bisa lihat ya, mungkin ada yang kenal dengan profil yang saya tampilkan. Banyak sekali artis-artis yang sudah melaksanakan terapi akupunktur. Salah satunya adalah ini ya, mungkin bapak-bapak sangat kenal dengan artis ini, atau ibu-ibu juga. Banyak sekali bagian dari artis itu yang sudah melaksanakan terapi akupunktur. Untuk satu biasanya wrinkle, yang kedua atau jerawat, yang ketiga itu biasanya pembentukan kantung mata. Itu untuk akupunktur bagus sekali. Berikutnya, ini untuk kasus degeneratif organ. Jadi yang saya sebutkan tadi bisa untuk mengatasi hipertensi, kolesterol, penyakit degeneratif lainnya, itu akupunktur bisa. Sesuai teori, akupunktur dapat mengatasi masalah degeneratif organ. Berikutnya, untuk mengurangi nyeri. Jadi akupunktur sendiri itu ada efektivitas untuk mengurangi nyeri. Misalkan skala nyerinya dari 7 menjadi 4, itu biasanya kalau nyeri-nyeri otot, spasme otot itu akan tampak langsung akupunktur. Harus ditusuk, Bu? Ya, karena akupunktur dari pengertiannya memang menggunakan jarum. Namun ketika pasien itu merasa takut atau tidak pernah akupunktur, biasanya akan kami beri edukasi. Setelah itu akan kami berikan satu tusukan
dan tidak menggunakan banyak jarum. Kalau pasien yang tidak pernah akupunktur nggih, saya belum pernah Bu akupunktur, terus saya pengen akupunktur tapi takut. Itu biasanya kami edukasi bahwa nyerinya, sakitnya itu seperti digigit semut, tidak terlalu nyeri, tidak terlalu sakit. Berikutnya, sifat secara akupunktur itu titiknya adalah hambatan dalam aliran listrik. Itu biasanya titik akupunktur memiliki sifat low resistance, voltasenya tinggi, dan konduktivitasnya juga tinggi. Secara histologi, titik akupunktur itu sifatnya adalah memiliki metabolisme yang tinggi, sehingga ketika dia diberi rangsangan tusukan, maka metabolisme di dalam darah, di dalam tubuh itu akan meningkat. Biasanya dengan metabolisme meningkat akan memperbaiki kondisi tubuh yang mengalami kelainan atau mengalami masalah, bukan kelainan, maaf, mengalami masalah di situ. Akupunktur ujung syaraf, titik akupunktur itu ujung syarafnya rapat. Makanya ketika ujung syaraf itu rapat, ketika dikasih manipulasi menggunakan tekanan atau acupressure juga dapat menyembuhkan satu masalah, menangani satu masalah, tidak harus dengan jarum. Makanya ada juga praktisi akupunktur yang tidak menggunakan jarum, jadi beliaunya juga menyebutnya acupressure atau pijet. Jadi pijet biasa dengan pijet acupressure itu berbeda. Pijet biasa itu seluruh tubuh bisa dipijat, tapi kalau acupressure hanya titik-titik akupunktur saja yang dilakukan manipulasi atau pijatan. Yang berikutnya adalah kaya pembuluh darah. Jadi banyak kejadian ketika ditusuk akupunktur itu lebam. Nah, gimana Bu kalau lebam? Tidak masalah, karena memang sifat dari titik akupunktur adalah kaya dan pembuluh darah. Biasanya kita ketika ada pembuluh darah yang merembes, ketika kita tusuk kok ada lebam di situ, itu 1 minggu insya Allah sudah menghilang ya. Tapi itu sangat dihindari ketika lokasi-lokasi tusukan misalkan di wajah, itu memang harus dihindari. Berikutnya, ini adalah gambaran secara jelas ya, lebih terang. Itu adalah titik-titik akupunktur, titik-titik yang bisa dilakukan penjaruman, yang bisa dilakukan terapi akupunktur atau dipijat bisa, di akupunktur juga bisa. Kalau di moksa dan di bekam itu tidak semuanya. Jadi perbedaan antara akupunktur atau bekam itu adalah semua lokasi itu kalau akupunktur bisa di jarum, kecuali maksud saya titik-titik akupunktur itu bisa di jarum, tapi tidak semua bisa dibekam, dilakukan bekam. Kenapa? Karena ada lokasi-lokasi yang misalkan pada lipatan yang pembuluh darah, lipatan siku, lipatan lutut, itu pembuluh darahnya lebih banyak. Ketika dilakukan bekam, ditakutkan dia menembus nadi atau arteri, itu berbahaya. Jadi lokasi-lokasi akupunktur itu tidak semuanya bisa dibekam atau di-cupping atau dikeluarkan darahnya. Hanya lokasi-lokasi tertentu yang, dan itu butuh penata laksanaan tersendiri untuk bekam. Untuk acupressure sendiri biasanya untuk ahli-ahli acupressure yang sudah bisa memahami memahami pijat dan akupunktur, itu biasanya lebih memilih pijatan di tangan atau di kaki. Di tangan atau di kaki, seperti itu. Jadi pijat-pijat akupunktur, acupressure itu biasanya disebut sebagai pijat saraf, pijat totok, ada totok wajah. Sebenarnya totok wajah, pijat saraf itu yang digunakan adalah titik-titik akupunktur. Jadi titik-titik akupunktur ini walaupun tidak menggunakan jarum, itu banyak sekali praktisi-praktisi yang mengaplikasikannya. Misalkan pijat wina bayi, itu yang dimanipulasi adalah titik-titik akupunktur, seperti itu. Berikutnya,
Nah, untuk teori akupunktur klasik, maksud saya adalah teori akupunktur yang asli Cina, belum dikembangkan melalui biomedik, belum dikembangkan melalui penelitian lebih lanjut. Itu secara ilmu adalah memanipulasi dari keseimbangan dalam alam di dalam tubuh manusia. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, ya, teori akupunktur klasik adalah memainkan yin dan yang, luar dan dalam. Keadaan tubuh ada yang panas, ada yang dingin. Kita hanya memanipulasi itu saja. Jadi yin yang, luar dalam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada penyakit kronis, ada penyakit akut. Itu saja. Berikutnya. Ini adalah skema dari hubungan akupunktur dengan kedokteran modern. Dalam akupunktur tradisional itu yang dikembangkan adalah dasar keseimbangan kehidupan tradisional. Sedangkan akupunktur yang modern yang dipelajari oleh dokter spesialis akupunktur itu biasanya berkaitan dengan pengembangan iptek. Dokter spesialis akupunktur biasanya lebih kepada histologinya, jadi sel-selnya. Jadi titik akupunktur ketika diterapi itu selnya jadi seperti apa, terus secara kelistrikan seperti apa, seperti itu. Kalau kami akupunktur yang tradisional, saya menyebutnya saya adalah akupunktur tradisional, itu akupunktur yang sesuai dengan kaidah ilmu Cina. Jadi yin yang, masih teori 5 unsur itu masih kami pegang. Kalau biasanya kalau sudah dikembangkan oleh dokter spesialis itu lebih ke ipteknya, jadi lebih ke penelitiannya. Kayak laser punktur, laser punktur itu untuk dokter spesialis, dan scalp akupunktur. Jadi akupunktur biasanya kulit kepala, akupunktur lebih ke medical akupunktur itu titik-titiknya dia lebih memakai titik distal, titik proksimal seperti itu. Monggo. Berikutnya skema perbedaan akupunktur dengan kedokteran modern adalah kedokteran modern adalah akupunktur itu fokus pada meridian dan titik. Kalau di kedokteran, ilmu kedokteran itu fokus pada anatomi dan fisiologinya. Teknologinya juga teknologi konvensional. Kalau kami menggunakan ilmu kedokteran energi, jadi secara histologi. Mainnya kalau ilmu kedokteran akupunktur itu biasanya pada sel, ya, sel-sel. Dan terus terang kami sebagai D3, lulusan D3 dan dalam proses pendidikan akupunktur sarjana itu memang sedikit berbeda atau perlu penanganan lebih lanjut untuk menuju ke akupunktur medik. Berikutnya. Ini adalah skema kedokteran energi. Nah, setiap tubuh itu pasti ada biofisika, molekuler, dan berikutnya. Tapi kalau akupunktur itu yang dimainkan adalah tadi meridian dan titik akupunktur. Di situ kalau kita sebut itu adalah jalur meridian, jalur energi, jalur qi. Nah, kalau di medis biasanya dikenal adalah sistem syaraf. Meridian dengan sistem syaraf itu bisa kami sebutkan itu mendekati, bisa ada juga titik yang dilewati syaraf nomor berapa itu ada. Dan kalau di akupunktur mengenalnya adalah aliran energi atau qi. Nah, tadi ada yin yang, ada 5 unsur, sekarang ada qi. Itulah perbedaan dari ilmu akupunktur dengan kedokteran konvensional. Berikutnya. Mohon maaf Bu Nur, waktunya kurang 5 menit. Oke. Berikutnya.
Ini adalah yang seperti saya terangkan tadi ya, kedokteran, ilmu kedokteran akupunktur dengan kedokteran modern. Berikutnya, secara garis besar, pengobatan akupunktur itu lebih pada memanipulasi sistem imun tubuh, jadi keadaan tubuh di dalam, jadi meningkatkan cara bertahan sendiri, atau bisa disebut sebagai self healing yang dikatakan Dokter Indra tadi, yaitu bagaimana sih kok bisa menyembuhkan diri sendiri. Akupunktur tanpa minum obat, tanpa dikasih asupan, kok bisa menyembuhkan sendiri. Yang kita manipulasi adalah sistem imun. Jadi titik-titik akupunktur itu langsung pada organ. Jadi ketika kita tusuk di satu tempat, itu yang bereaksi adalah organ di dalam tubuh kita yang diaktifkan. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari herbal. Jadi herbal Indonesia. Berikutnya, hanya sekilas saja ya saya masukkan herbal. Kalau yang dipelajari di ilmu akupunktur itu memang kita make sense-nya ya, jadi sejak akupunktur itu cocoknya memang dengan pengobatan herbal atau jamu, atau bisa disebut sebagai apa ya, obat-obatan herbal yang sudah tersaintifikasi. Biasanya kami memberikan saran itu yang sudah BPOM. Berikutnya, ini saya tambahkan logo-logo jamu, logo herbal, UHT, dan fitofarmaka. Saya rasa penyampaian saya tentang akupunktur yang untuk pengobatan komplementer alternatif cukup sekian. Karena di belakang ini saya tambahkan itu tentang herbal. Jadi cukup penyampaian dari saya. Saya kembalikan pada moderator, monggo silahkan. Terima kasih Bu Nur untuk pemaparan materinya yang luar biasa ini. Ini saya lihat di kolom chat banyak sekali pertanyaan. Iya, banyak sekali sudah. Sepertinya sangat antusias sekali nih para peserta webinar untuk bertanya tentang akupunktur. Bisa saya rangkumkan sedikit pertanyaannya Bu Nur. Dari yang nomor 1, apakah pasien yang sudah dirawat lama secara medis untuk melakukan pengobatan akupunktur harus mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat? Nanti bisa. Terus manfaat lain selain untuk nyeri Bu Nur, manfaat akupunktur selain untuk nyeri. Terus ada juga pertanyaan tentang akupunktur untuk nyeri pos persalinan dan sedang menyusui. Saya catat dulu izin nggih. Pos persalinan dan menyusui. Iya. Saya bisa langsung jawab. Jawab untuk satu. Yang pertama tadi mengenai apakah bisa pasien yang sudah dirawat itu lama terus bisa diakupunktur sesuai aturan yang berlaku. Kalau pasien ini ada di pelayanan kesehatan, misalkan di rumah sakit atau di puskesmas, rawat inap, ya kami harus ada rekomendasi dari dokter yang bertanggung jawab di situ. Tidak mungkin langsung main tusuk istilahnya, nanti nggak ada bedanya sama kungfu nanti. Jadi memang aturan-aturan itu kami sebagai tenaga medis akupunktur, tenaga kesehatan akupunktur itu harus berkolaborasi bahasanya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada misalkan sistem pengalaman pribadi, misalkan ada penyakit yang rujukan dari syaraf, tetap jadi konsultasi tetap dengan dokter syaraf, konsultasikan, Bu, saya dokter, saya mau terapi akupunktur, apakah boleh gitu.
biasanya dokter akan menyarankan, oh enggak apa-apa Bu, untuk mengurangi seperti ini. Kami akan memberikan catatan dan itu biasanya berkomunikasi dengan pasien seperti itu. Kalau di pelayanan kesehatan itu harus ada rekomendasi dari dokter yang menangani, kecuali nggih Ibu, Bapak, kecuali kalau keinginan pribadi pasien yang sudah pulang, perawatan rawat inap terus pulang, terus beliaunya datang ke klinik akupunktur, misalkan praktek akupunktur mandiri, ya monggo silahkan, tidak ada masalah, asalkan tidak kontraindikasi tadi, nggih, karena akupunktur sendiri ada indikasi, ada kontraindikasi. Bisa diterima jawaban saya. Berikutnya pertanyaan nomor 2, monggo Ibu, saya Buat Ibu moderator. Yang kedua tadi apa? apakah akupuntur untuk nyeri persalinan yang sedang menyusui itu, Bu? Oh, untuk nyeri persalinan, pasca persalinan memang bisa. Secara teori kami menunjukkan bahwa secara teori akupunktur memang ada, untuk pos persalinan itu ada. Untuk menyusui, justru saya banyak pernah punya pasien itu biasanya bendungan payudara tidak keluar, susunya tidak keluar, itu di akupunktur bisa. Ini pengalaman pribadi, nggih. Saya bercerita pengalaman klinik saya itu bisa. Jadi akupunktur terus tidak ibu habis menyusui mau menyusui ya, habis melahirkan nyeri, terus habis melahirkan di terapi akupunktur, asalkan ibunya dalam keadaan bagus, tidak ada perdarahan dan sudah adekuat, dia di rumah sudah tidak ada patologi yang berarti, itu pengen badannya seger lagi atau pos persalinan di akupunktur, ya bisa. Pernah saya dilakukan Bu Nur, pernah, bahkan Bu Nur sendiri melakukan. Kebetulan mitra saya, suami saya itu juga seorang akupunkturis, jadi ketika saya pos persalinan ya memang untuk recovery itu kami melakukan terapi akupunktur. Untuk menyusui juga ada, jadi ada titik-titik akupunktur khusus yang berfungsi untuk melancarkan ASI, itu ada. Secara teori ada, prakteknya ya kami juga pernah melakukan. Ada lagi? Pertanyaannya yang untuk ibu menyusui boleh ya, Bu Nur ya? Boleh, bisa. Jadi, Yang tidak boleh adalah ibu hamil, Ibu. ya, Ibu hamil itu memang ada titik-titik khusus akupunktur yang ada efektivitas untuk kontraksi uterus. Jadi berbahaya ketika ada pasien hamil di akupunktur terjadi kontraksi, justru resiko. Ya kalau memang sudah waktunya partes ya malah membantu kan, tapi kalau belum waktunya partes bahaya juga. ya. Satu lagi Bu Nur, manfaat akupunktur selain nyeri tadi sudah dipaparkan sih di slide-nya Bu Nur. Manfaatnya secara umum yang bisa disebutkan, yang sudah disebutkan Bapak Direktur tadi, Dr. Indra, itu akupunktur itu kok bisa menyembuhkan diri sendiri. Bahasanya adalah self healing, jadi mengatasi masalah penyakit dengan memanipulasi daya tahan tubuh, imunnya itu ditingkatkan, imunnya sel T-nya ditingkatkan. Dengan apa? Dengan titik-titik akupunktur yang dimanipulasi. Jadi manipulasi titik akupunktur dengan apa? Ditusuk bisa, di jarum, di laser bisa, di acupressure atau di pijet bisa. Tapi saya garis bawahi di sini memang harus tepat, titik-titik akupunkturnya harus tepat. Jika tidak tepat, itu biasanya memiliki efektivitas yang tidak maksimal. Kalau sudah tepat, itu insya Allah hasilnya akan maksimal. Saya mungkin sudah cukup jelas. Jawab. Ada yang saya tertarik tadi, pertanyaan. Beberapa laporan terjadi resiko pneumotoraks, tamponade jantung, spinal cord injury. Bagaimana mencegah kejadian tersebut? Nah, biasanya
ini terjadi kegawat daruratan akupunktur. Kegawat daruratan akupunktur itu bisa terjadi ketika penusukan pada kedalaman tertentu tidak dipatuhi oleh seorang terapis. Makanya sangat penting, sangat diketahui pendidikan akupunktur yang terlatih itu manfaatnya di sini. Jadi terapis akupunktur itu tahu bagaimana kedalaman tusukan yang kita berikan, di belakangnya itu ada organ apa, di situ ada organ apa, boleh nggak kita terlalu dalam nusuk di situ. Nah, biasanya terjadi itu pada orang-orang yang memang nyun sewu, jam terbangnya tidak tinggi, jadi baru praktisi akupunktur berapa kali seperti itu, atau yang paling banyak kami temukan adalah nyun sewu, kursus akupunktur, jadi bukan pendidikan formal. Selama ini yang kami tahu ketika sudah lulus di pendidikan formal akupunktur, keadaan ini sampai pneumotoraks, tamponade jantung, spinal cord injury itu sangat minim dilaksanakan oleh terapis yang sudah formal. Pendidikan formal akupunktur itu jarang. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak tersertifikasi secara formal itu biasanya banyak. Makanya butuhnya pengetahuan anatomi dan fisiologi itu itu. Ada lagi yang tadi bilang, Bu, bagaimana resiko jarum ini bisa menularkan infeksi? Nah, penggunaan jarum ini adalah contoh tampak ya. Penggunaan jarum ini adalah sekali pakai. Jadi kami menggunakan standarnya adalah standar operasionalnya sekali pakai. Jadi sekali pakai pada pasien itu langsung dibuang. Jadi sangat rendah untuk meningkatkan resiko infeksi pada pasien, terutama menularkan. Untuk penularan melalui jarum, kasus ini terjadi ketika jarum itu digunakan berkali-kali. Digunakan berkali-kali pada orang yang berbeda itu bahaya. Dan itu apakah ada, Bu Nur? Ada. Orang yang bukan lulusan medis. Karena masih banyak aturan-aturan yang tidak dipenuhi oleh praktisi akupunktur yang bukan misalkan saya tidak mendiskreditkan profesi seseorang, tapi harus aturan, sesuai aturan. Kalau SOP-nya jarum itu sekali pakai, sama dengan jarum injeksi, Ibu. Jadi sekali pakai, jadi tidak menularkan ke pasien lain, seperti itu. Atau cukup? Perlu khawatir ya, Bu Nur ya? Enggak perlu khawatir. Sekali pakai. Kalau yang bekam itu biasanya sekali pakai untuk pasien, setelah itu kami sterilisasi. Jadi enggak bekasnya orang dipakai untuk pasien lain lagi, tidak. Jadi makanya kalau medis ya, kalau orang sudah nakes, tenaga kesehatan, untuk PI-nya, penanganan pencegahan infeksinya kan sudah ada pelajaran sendiri. Jadi itulah bedanya, makanya saya garis bawahi di slide saya awal tadi. Tenaga kesehatan akupunktur adalah tenaga kesehatan yang minimal lulusan dari D3 jurusan akupunktur. Karena dalam D3 itu kami sudah diajari bagaimana sterilisasi, bagaimana untuk anti-infeksi biar gak infeksi, itu ada. Memang tidak perlu takut, jadi tambah tempat prakteknya di RS, di rumah sakit itu kan ada standarnya sendiri, seperti itu. Saya rasa cukup, atau tambahan lagi monggo. Kalau ada waktunya masih. Ada yang tanya ini bisa pakai BPJS apa enggak, ini pelayanan akupunktur. Paling paling itu mungkin tertariknya, Sementara pelayanan akupunktur tidak termasuk di BPJS, Ibu. Jadi kalau diperhatikan di itu sangat tampak bahwa pelayanan akupunktur itu biasanya masuk pada non BPJS. Karena di aturan BPJS kan sudah tampak pelayanan akupunktur atau estetika lain.
oh enggak tahu ini kok dalam akupunktur itu tulisannya kok masuk di estetika gitu. Ya mungkin karena ya banyak yang manfaatnya selain untuk kurangi nyeri juga bisa untuk estetika memang. Iya. Oke, baik. Bu Nur, satu lagi mungkin ada yang raise hand atas nama Mbak Elista. Oke. Elista bisa di-unmute untuk mengajukan pertanyaan, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kameranipun betul sakit kalau buka. Oh, nggih monggo. Nggih, mboten menapa. Saya iniasnya di Rumah Sakit Munanggita Bojonegoro, Bu. Selama ini kita kan sering menghadapi pasien yang post operasi dengan SC itu. Yang kan SC aja tapi kadang laparotomi juga. Laparotomi. Ya, yang ingin saya tanyakan apakah penggunaan akupunktur ini bisa digunakan untuk pasien yang post SC atau laparotomi, dan untuk tanya juga kisaran untuk biaya akupunkturnya itu sampai berapa, Bu, sama ini kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami langsung jawab nggih? Kebetulan Ibu Bojonegoro itu ketua kami, Bu, pimpinan dari Perhimpunan Akupunktur Terapis. Jadi ketua DPP-nya domisili Bojonegoro, Ibu. Bapak Ardian Pramono. Jadi beliaunya Pak Ardian itu beliau praktek akupunktur mandiri di Bojonegoro. Beliaunya senior kita memang, Ibu. Beliau ketua dari organisasi profesi kami, kebetulan ada di Bojonegoro. Secara umum pos operatif, jadi pos operasi itu bisa diterapi akupunktur untuk pemulihan atau percepatan dari luka, penyembuhan, pemulihannya itu bisa. Secara teori bisa. Dan kami praktekkan itu pada kasus-kasus yang biasanya itu saya pengalaman klinik yang pernah saya jalani adalah pos pengangkatan mame. Jadi tumor di mame itu pos operasinya itu diterapi. Jadi kalau saya biasanya pengalaman klinik saya kita share saja nggih. Panjenengan juga pasti lebih senior daripada saya. Pos operasi itu biasanya kami menambahkan herbal dengan terapi akupunktur. Terapi akupunkturnya itu untuk tubuhnya biar fit, imunnya fit, jadi proses penyembuhannya lebih cepat. Kalau herbalnya kami kasih herbal untuk penyembuhan lukanya. Pos operasinya jadi lukanya bagus dan cepat sembuh, seperti itu. Jadi memang harus kombinasi, Ibu, karena kasus-kasus pos operasi itu tidak hanya kasus simple ya, karena kalau sudah ada pengangkatan pasti ada masalah yang lebih besar, seperti itu. Bisa diterima, Ibu? Bisa. Terus untuk akupunkturnya itu berapa kali ya, Bu, bisa dilakukan? Kami kalau satu seri itu biasanya 12 kali terapi dengan frekuensi 1 minggunya 2 kali. Jadi 12 kali terapi 1 minggunya 2 kali hingga 6 minggu. 6 minggu untuk kasus-kasus yang tidak misalkan kalau spasmo otot, nyeri sakit gigi apa itu kan 1 kali bisa sembuh, Ibu. Tapi kalau penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang masalahnya agak lama, biasanya satu seri kita 2-3 kali itu ada evaluasi. Jadi tetap kita laksanakan satu seri 12 kali. Sekali terapi tergantung tarif di rumah sakit, Ibu. Tarif pasien juga nggak sama kan. Untuk prakteknya juga. Kalau panjenengan di praktek di Surabaya lumayan. Kalau di desa seperti saya Probolinggo masih terjangkau, nggih. Sampun. Kira-kira kisaran berapa gitu, Bu, kan? Kisaran batas atas ya, Bu. Batas atas sekitar gini etis nggak, nggih saya? Mungkin bisa nanti di-share di WA atau bagaimana, Bu? WA, nomor WA saya sudah tercatat.
J. Oke. J berapa Bu WA, nomornya? WA saja nah saya. Ya, Saya saya Bu merasa nomornya tidak- Bu. Oke. Kenapa? Halo. Nomor WA nih pun. Nanti bisa di-share di kolom chat ya Ibu ya. Oh, Oke. ngoten. Oh, J. Matur suwun Bu. J. Iya, Matur suwun sama-sama, penjelasan Bu. pun Bu. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dari tadi yang terakhir dulu ya Bu Nur ya. Oke. Yang terakhir terus. Ini ada satu lagi Bu Nur. Bu Ada Ririn. yang raise hand. Bu Ririn bisa unmute, bisa on cam. Oh, Ibu Ririn. Nggih. Monggo Bu Ririn. Bu Ririn, monggo. Kalau saya perhatikan ini pesertanya ada yang saya kenal juga, Ibu. Kayaknya banyak dari akupunktur juga sepertinya. Saling sharing ya Bu Nur ya. Nggih, nggih. Sesama akupuntur saling sharing ilmu. Oh, terima kasih, lumayan banyak untuk dokternya juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu dokter yang sudah ikut saya memberikan apresiasi. Terima kasih. Salam kenal dari kami. Bu Ririn sepertinya tidak merespon Bu Nur. Oke. Nggih. Sudah tidak ada. Nomor WA bisa dibantu ya host untuk dituliskan di kolom chat. Oke. Oh, ini saya membaca sekilas. Apakah Anda kontraindikasi? Nggih, saya tadi sudah jelaskan nggih, indikasi, Jelaskan. kontraindikasi akupunktur itu sudah ada. Bisakah jika oleh perawat yang sudah berpendidikan akupunktur? Mohon saran. Untuk perawat yang berpendidikan akupunktur biasanya ada tersertifikasi sendiri, yaitu organisasi keperawatan komplementer biasanya. Jadi keperawatan komplementer itu bisa belajar akupunktur, tapi tetap untuk SIP-nya sesuai aturan. Karena saya sendiri masuk di organisasi profesi itu, untuk SIP-nya harus pilih salah satu. Pilih yang buka praktek SIP perawat atau buka praktek yang akupunktur, seperti itu. Jadi double itu tidak boleh Bu, kalau sesuai aturan. Jadi harus salah satu yang dia masuki. Jadi mau akupunktur saja atau perawat saja. Kalau double secara kompetensi itu tidak boleh. Aturan deh, kalau sesuai aturan undang-undangnya seperti itu. Jadi yang boleh akupunktur itu yang sudah tersertifikasi resmi dan formal. Ini dari Dokter Dani. Saya enggak apa-apa nggih, mohon izin pada Monggo Bu Nur. moderator. Langsung ya, enggak apa-apa. Oke, ini adakah syarat-syarat khusus bila akupunktur untuk menangani obesitas atau sebaliknya akupunktur untuk menambah nafsu makan remaja putri? Nah, saya jawab, untuk akupunktur pada obesitas ataupun masalah pada nafsu makan itu kita kembalikan pemeriksaan pada sistem sindrom. Jadi ada sindrom itu adalah kumpulan dari simptom-simptom, tapi bahasa kami di medis akupunktur itu bukan penyakit misalkan Salmonella typhi menyebabkan tipes gitu, tidak, tapi bahasanya adalah defisiensi yang organ apa, defisiensi yin organ ginjal, seperti itu. Jadi akupunktur bisa untuk obesitas, bisa juga untuk menambah nafsu makan, tergantung pasien ini memiliki sindroma apa. Titiknya juga berbeda, manipulasi titik juga berbeda. Jadi ketika pertanyaannya boleh atau tidak, itu bahasanya tetap kita kembalikan pada diagnosa akupunkturnya. Seperti itu. Jadi keterangannya adalah akupunktur bisa untuk obesitas, akupunktur juga bisa untuk menambah nafsu makan, sesuai dengan indikasi medis dan diagnosa yang diberikan. Seperti itu jawaban saya.
akupunktur pemakaian jarum resiko untuk penyakit virus hepatitis B atau HIV. Nah, saya terangkan bahwa tadi sesuai saya terangkan bahwa akupunktur sekali pakai, bahkan saya memiliki rekan sejawat itu yang memang dia memang khusus terapi untuk B20, jadi khusus untuk pasien HIV AIDS yang memiliki gejala. Jadi beliaunya terapi untuk pasien HIV AIDS untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan itu signifikan sekali perkembangannya. Tapi satu lagi memang harus APD, terus jarumnya juga harus sangat hati-hati. Jadi apakah ada resiko menularkan? Yaitu lagi yang saya terangkan bahwa aman selama kita mengikuti SOP yang berlaku. Seperti itu. Saya rasa cukup. Monggo. Ada banyak sekali ilmu yang diberikan tentang akupuntur pada sore hari ini, Bu Nur, sangat menarik sekali. Ini pesertanya juga sangat antusias sekali. Terakhir kali Bu Nur, untuk kesimpulan mungkin bisa saya simpulkan bahwa tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Nur, bahwa kesehatan atau penyakit itu sangat dipengaruhi dari lingkungan kita sendiri, baik yang dari dalam tubuh atau dari luar tubuh kita. Jadi pengobatan akupuntur ini menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk terus menjaga kesehatan. Yang akupuntur ini Bu Nur, untuk meningkatkan fungsi dari organ-organ kita lagi, memperbaiki imun-imun dari tubuh kita, jadi sehingga organ yang di dalam dapat bekerja dengan baik sehingga badan kita jadi sehat. Kiranya seperti itu kesimpulan dari saya, Bu Nur. Bu Nur, terima kasih banyak. Sami-sami, Bu. Yang diberikan. Terima kasih juga untuk para peserta yang setia dari awal acara sampai akhir acara ini. Akhir kata dari saya sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Bu Nur, makasih semua. Sama-sama. Lanjut ya. Ya. Acara saya kembalikan ke Mbak Cantik, Mbak Iza, MC kita. Terima kasih Bu Eva, Bu Nur, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sangat antusias. Saya baca di kolom chat ini sangat banyak sekali ya. Mungkin ini bisa jadi referensi kita ya Bu. Mungkin ada seminar part 2 nanti. Atau kalau masih penasaran, bisa aja langsung datang ke Rumah Sakit Wonolangan di layanannya Bu Nur Fatimah gitu. Masih penasaran ya, monggo dipersilakan. Nah, ini kebetulan kita ada door prize, sudah di skill ya belum tadi. Kita ada door prize dan ada beberapa orang yang terpilih karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita hanya bisa menyaring 5 pertanyaan yang terpilih. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum absen, monggo absen dulu karena mungkin siapa tahu di antara kalian ada yang mendapatkan door prize. Baik, nama yang pertama atas nama Ibu Elisa Sulastri. Ada nggih orangnya? Terima kasih. Nggih Ibu, sami-sami. Absen nggih Bu, jangan lupa. Kemudian yang kedua, door prize kepada yang kedua diberikan kepada Dr. Megawati Wijaya MM. Selamat Dokter. Ada, hadir. Terima kasih. Alhamdulillah, dapat Dokter. Peserta. Bagus, materinya bagus, Bu Nur. Salut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Dokter. Ya, aku pintur yang kedua. Usul. Pasar di Manuk telah terungkap. Pelakunya kasih korban dengan motif ingin menguasai mobil korban. Nah, sebelum saya spill nih
pemenang door prize ketiga, teman-teman monggo on cam dulu karena kita akan mengambil dokumentasi ya. Yuk on cam yuk. On cam dulu ya teman-teman, sebentar kita ambil gambar dulu, berikan pose yang paling cakep. Ya, dihidupkan dulu on cam, siapa tahu ada yang ini, ada yang menang door prize nih ya on cam. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun. Nah, yang ketiga. Sudah penasaran ini ya? Baik, pemenang door prize ketiga diberikan kepada Bayu Madiun. Ada nggih orangnya? Pak Bayu Madiun? Ada ya, saya cek di sini masih ada, masih belum meninggalkan link Zoom. Kemudian yang keempat diberikan kepada Ibu Fauziah. Ibu Fauziah ada? Hadir ya, balasnya di chat, hadir. Dan yang terakhir, ini spesial yang terakhir. Diberikan kepada Dr. Nani Purwandari. Ada nggih, dokter? Ya, saya cek Dr. Dani Purwandari masih ada di link Zoom. Hadir. Balasnya di chat juga. Nggih, terima kasih. Mungkin itu dulu pemenang dari door prize kita pada seminar hari ini. Mungkin kalau mau door prize lagi nanti seminar part 2 ya. Kita tunggu, semoga ada lagi. Amin. Nah, terima kasih untuk antusias teman-teman webinar yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, dan sebelum menutup saya ada pantun lagi. Siapa punya layanan akupuntur, siapa lagi jika bukan RS Wonolangan. Terima kasih teman-teman webinar akupuntur, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekaligus saya Iza Karina pamit undur diri dan mewakili penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Ya. Nah, pekerjaan ini,